Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tifal Hidayat dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Saya akan memaparkan hasil review buku Pendidikan Agama Islam yang judulnya adalah Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi. Nah, pendidikan Islam membentuk manusia seutuhnya yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai baik, rohani, dan jasmani. Keberhasilan pendidikan adalah membentuk leadership yang baik dalam menerapkan norma-norma dalam lingkungan masyarakat. Oke, kita bahas agama. Agama dalam Al-Quran disebut din. Kata ini terdiri dari 3 huruf, dal, ya, dan nun. Makna dasar dari semua kata yang dibentuk oleh huruf-huruf tersebut adalah hubungan atau interaksi antara dua pihak. Jika demikian, agama adalah interaksi antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, serta dirinya sendiri. Para pakar bahasa Arab mengatakan bahwa semua kata yang berasal dari 3 huruf tersebut menggambarkan hubungan antara dua pihak. Yang satu kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Oke. Nah, kita lanjut dengan potensi manusia. Nah, potensi manusia dijelaskan dalam Al-Quran antara lain melalui kisah Adam dan Hawa yang terekam dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30-39. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sebuah kejadian Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merencanakan agar manusia memikul tanggung jawab ke khalifah di dunia, sehingga Allah menganugerahkan hak kepada manusia jasmani dalam kurung tanah dan rohani akal dan ruh ilahi. Nah, apa aja sih yang disebut dalam potensi manusia itu? Al-naf. Kata al-naf dalam Al-Quran digunakan dalam banyak makna. Terkadang diartikan sebagai totalitas manusia dan juga untuk diri Tuhan, seperti yang dimaksud dalam surat Al-An'am ayat 12. Tetapi secara umum dapat diartikan bahanaf dalam konteks pembicaraan tentang manusia, menunjukkan kepada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk. Oke, yang kedua, al-alik. Kata al-alik adalah akal. Dari segi bahasa, melaluinya berarti tali pengikat, penghalang. Al-Quran menggunakan kata tersebut untuk sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang terjerumus dalam kesalahan atau dosa. Di antaranya ayat Al-Quran yang menggunakan kata al bermakna daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Yang ketiga, al-qalaq. Kata al-qalaq terambil dari akar kata yang bermakna membalik, karena seringkali ia berbolak-balikan, terkadang senang kemudian sedih, sekali setuju dan sekali menolak. Nah, kolak sangat berarti untuk tidak konsisten, karena beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan kata al-kolak ini menggambarkan bahwa al-kolak adalah wadah. Kata al-kolak yang merupakan wadah itu dipahami dalam arti alat. Oke, yang terakhir, al-ruh. Al-ruh yang dikaitkan dengan manusia dan dalam konteks yang bermacam-macam. Di antaranya ada yang dianugerahkan Allah kepada manusia, pilihan-pilihannya, seperti yang dipahami oleh para musafir sebagai wahyu yang dibuat malaikat Jibril. Oke, kita beralih ke sarjana muslim profesional. Salah satu tujuan dari perguruan tinggi Islam adalah mencetak para sarjana
yang benar-benar paham terhadap ajaran agamanya, sehingga menjadi sarjana muslim serta profesional dalam menjalankan tugas-tugas pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi yang disebut dengan kampus. Kampus merupakan daerah atau lingkungan yang terdiri dari bangunan utama. Perguruan tinggi tepatnya seluruh kegiatan belajar, mengajar, dan administrasi yang berlangsung. Sekarang yang terakhir. Aktualisasi potensi manusia melalui pendidikan agama Islam dalam bentuk sarjana muslim yang profesional. Nah, fitrah dalam pendidikan Islam memaknai sebagai jumlah potensi yang menyangkut kekuatan manusia, upaya mempertahankan dan melestarikan kehidupan, kekuatan rasional atau akal, dan kekuatan spiritual atau agama. Ketiga kekuatan ini bersifat dinamis dan terkait secara integral. Nah, potensial manusia yang kemudian dikembangkan, diperkaryakan, dan diaktualisasikan secara nyata dalam tindakan manusia sehari-hari, baik secara virtual maupun horizontal. Perpaduan ketiganya merupakan kesatuan yang utuh sehingga menjadi manusia utuh menurut Islam. Baik, itulah tadi saya sudah memaparkan yang saya dapat setelah saya mereview buku pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mengasih saran review. Diharapkan setelah mereview buku ini, pembaca menjadi sadar akan pengembangan manusia seutuhnya dan lebih memahami untuk sarjana muslim profesional. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.